hanya saja kamu tunjukin ayat yang dikutip, kemudian menjawab. Dia mengubah ayat kita. Dia mengubah ayat kita. Yuk kita buktikan ini. Kita buktikan. Tolong host besarin saya punya. Besarin saya punya. Pertanyaannya itu coba dia dijelasin. Iya, kamu menjawab, kamu bisa menjawab. Itu masalahnya. Kita lihat. Kita lihat. Belum kamu. Silakan. Ayo. Ya, silakan. Ayo, host tampilin. Saya punya lebih gede. Layar. Silakan. Kita tolong diperbesar. Ya, oke. Tadi dia bilang murid-muridnya sama dia satu. Tapi kalau kita lihat teksnya, Anda bisa lihat sebentar. Dan kemuliaan yang telah engkau berikan kepadaku, telah aku berikan kepada mereka, supaya mereka menjadi satu. Mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Ini adalah gambaran tentang mereka menjadi satu kesatuan, satu di dalam persekutuan mereka, satu di dalam. Sebentar, ini harus saya decline dulu. Terus apa bedanya? Apa bedanya? Seperti gambaran bahwa mereka adalah satu. Apa bedanya antara Yesus dengan muridnya, antara Yesus dengan Tuhannya? Apa bedanya? Itu pertanyaan menurut saya itu rendah sekali. Sekarang perbedaan dong. Dia adalah sang guru, dia adalah sang savior, dan dia adalah Mashiach. Dia adalah Mashiach bagi mereka. Terus engkau tanya bedanya. Saya tanya bedanya. Yang lebih berbobot. Coba. Nyambung. Aku di dalam mereka. Banyak tanya. Sekarang saya mau tanya tentang di dalam mereka. Kita aku tanya di dalam mereka. Dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengambil mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Allah kamu. Sekarang saya tanya. Kasih kesempatan kita bertanya dong. Ini temanya apa? Ini temanya apa? Ini temanya apa? Itu adalah Allah. Tema tentang kelahiran. Ini temanya tentang bahasa kitab suci. Haji jangan mabuk dulu. Ini bahasan tentang kitab suci. Lawannya saya Zuma. Iya, ini temanya apa? Ini temanya apa? Jangan mabuk. Jangan mabuk pada saya. Jangan mabuk. Ini sekarang kita sedang bahas. Saya akan berikan kamu data-data yang bisa mengwujudkan Anda. Ini kita sedang membahas bahasa. Sekarang saya buka dulu ini dulu. Saya mau host itu siapa? Host tolong dihargai host. Kita bicara dulu ini tema. Ini tema bicara bahasa ayat ini nih. Lagi kita bicara ketuhanan Anda. Temanya Haji. Temanya tentang ketuhanan, tentang Al-Quran dan Alkitab. Kita bicara lagi. Kita bicara Jumayo. Kalian ditanya. An-Naml 91. Yuk. Kita bicara An-Naml 91. Kitab suci. Pasti semua kitab suci, Bang. Ya ini Al-Quran kamu ngakui sebagai kitab suci kalian. Kitab suci, iya. Silakan nanti bertanya tentang Al-Quran. Tapi yang ditanya tadi tolong dijawab. Ini mengenai apa? Sekarang kamu mau tanya apa? Saya yang jawab. Bung Silvan. Baik. Duduk bentar atau saya yang jawab? Baik, saya tanya sama Anda. Berapa pertanyaan dulu? Berapa pertanyaan? Supaya saya juga kesempatan bertanya kepada Anda. Bang Suma itu 7 menit. Pak Haji sebentar juga 7 menit semua. Silakan Bang Suma. Bagus, terima kasih. 7 menit ya. Silakan Anda bertanya. Oke, saya tidak perlu terlalu banyak waktu. Saya butuh waktu sedikit aja. Jadi dengarkan. Haji diam. Haji Anda diam. Anda diam. Begini. Kalau waktu cuma sedikit, berarti sebelah juga sedikit supaya berimbang. Jadi kalau cuma 5 menit saja, 5 menit. Oke. Haji diam. Malah dia bikin berapa gitu ya. Dengarkan saya, Pak Haji. Kitab saudara mengatakan Paulus mengakui bahwasanya Yesus berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani 1. Oke, Anda dengarkan ya. Di dalam kitab saudara, Kisah Para Pewarta 26 nomor 14. Yesus berkata kepadaku dalam bahasa Ibrani. Di dalam Yohanes 20 nomor 16, memang terbukti Yesus itu selalu menggunakan bahasa Ibrani.
Kemudian di dalam kitab saudara Kisah Para Pewarta Apostolos 22 nomor 1 sampai nomor 4, Paulus pun bercakap-cakap menggunakan bahasa Ibrani. Pertanyaan Bang Suma yang tidak bisa dijawab oleh Pipo dan Silvan kepada Pak Haji yang katanya punya ilmu, tolong tunjukkan tertulis di mana kitab pernyataan Yesus yang menerima firman dari langit dalam bahasa Ibrani itu. Tolong tunjukkan. Kalau firman yang Yesus terima dalam bahasa Ibrani, lalu kemudian Yesus mengakui telah disampaikan semua firman yang datang dari Tuhannya untuk disampaikan kepada Bani Israel dalam bahasa Ibrani, tolong tunjukkan mana ucapan-ucapan Yesus itu dalam bahasa Ibrani. Terkumpul di dalam kitab apa? Tolong tunjukkan kepada saya. Silakan. Silakan Pak Haji, tunjukkan jawaban, minta jawaban dari Bang Suma. Silakan Pak Haji. Mau saya jawab atau gimana Pak Haji? Saya dulu nggak apa-apa. Tadi sudah Silvan. Loh. Kamu yang nggak nyambung di rumah. Saya bilang Silakan. Yesus itu Dengaran Tuhan saya. sendiri. Kamu Diam. mengatakan itu Tuhan. Diam. Nyambung. Minta Bung Silvan. Haji atau Diam. Biar Haji yang Saya. jawab. Silakan. Pertama, sudah dijawab Silvan. Kedua, saya akan jawab begini, bahwa tidak seperti dalam pengertian Anda, Isa menerima kitab Injil. Itu beda. Kalau di kami, dengar dulu, kan saya yang bicara. Anda bisa diam. Saya Kedua, butuh jawaban, bukan curhat. Anda nggak sopan ya? Saya butuh jawaban, Bung, bukan curhat. Ya ini sudah dijawab. Anda diam dong. Ketika jawaban orang benar, kamu mulai nyerocos. Host, tolong dulu ditangani liar ini. Tadi dia ngomong, saya boleh diam. Udah. Buat apa Ini- kamu Kamu bisa diam. Saya Tolong tambah waktu. Gini, dengar dulu. Saya berdiri di tengah, saya tidak mau miring ke kanan kiri. Ini pertanyaan bukan saya berat ke Bang Suma atau Bang siapa ya? Katanya Bang Suma, mana ada terjemahan bahasa Ibrani, khususnya perjanjian baru. Jadi seperti itu. Kan Silakan. ada waktu buat saya untuk menjawab. Ya silakan Pak Haji. Saya jawab dulu. Langsung ke intinya, langsung Oke. ke intinya aja Bang. Ya, bahwa berbeda. Ketiga, bahwa dia adalah sang firman. Dia berbicara dengan firman. Kemudian berikutnya, ya, itu ada berbentuk firman, pengajaran, teachingnya, dafarnya. Lalu kemudian, pada era sesudah kebangkitan dia, setelah itu murid-murid mulai menulis. Nah, memang sumber yang diberikan pada kita, yang ada dalam arkeologi penemuan naskah, itu dalam bentuk Yunani. Tetapi ada yang bentuk Ibrani. Kamu kan kejarnya Ibrani. Sekarang saya open cam buat Anda lihat. Tolong dibesarin, host. Naskah-naskah kuno. Tentunya kita tidak dapat karena itu sudah Masih bukan. Bentar. Disimpan. Kamu lihat. Bentar ya. Papias. Ini Ya, kurang betul. jelas ya. Kamu minta bukti ya. Oke. Uskup Hierapolis pertengah menyatakan perihal keaslian Injil Ibrani. Matius mengumpulkan bersama ucapan. Bentar. Dalam Ibrani menginterpretasikan sebaik mungkin yang terdapat dalam Injil menurut Ibrani. Matthew put together the oracles of the law in Hebrew language. Lihat fragmen Papias. Bisa Anda dapatkan di Quote of by Eusebius. Irenaeus, tokoh gereja juga mengatakan demikian. Ya, ini dia data-datanya. Jadi, ini semua tersimpan dengan baik naskah-naskah ini. Oke, supaya Anda sadar. Mana? Jadi itu Mana? ini kamu Apa itu? Nah, sekarang begini. Katakan seperti itu. Apa itu? Nah, lihat ya. Saya buktikan. Apa itu? Ketika diterjemahkan kembali kepada, sebentar, saya membukain kepada Anda. Misalnya kembali ya, Link lagi, diterjemahkan link. kembali, maka kamu Link. lihat Ibraninya muncul Apa ini? dalam Hebrew. Apa ini? Ya, ketika Apa ini? dimunculkan kembali dalam teks Ibrani akan sama.
Coba kamu mau belajar tentang ini. Tentang semua catatan. Ini mah berani modern. Kamu belajar di mana kamu? Kamu belajar di mana? Kamu belajar di mana? Nggak masalah, nggak masalah. Apa yang kamu ingin tunjukkan ke saya? Sekarang kalau kamu bisa, buktikan. Kalau kamu nggak bisa Yunani dan Ibrani, kamu lebih baik mendengar. Host ini bagian saya atau bukan dia? Kenapa dia nyerocos? Host nggak diamin, nggak boleh berat sebelah ya. Dia lagi bicara, kami diam. Giliran saya lagi bicara, dia nyerocos, host dia. Host kamu sebenarnya berpihak atau netral? Kalau you berpihak, saya turun. Saya nggak berpihak, saya netral. Silakan. Oh, tapi kenapa Anda tidak diamkan ini manusia? Udah biasa. Makanya Zuma kelas. Kelihatan sekali Anda. Zuma ya. Ketika diperlihatkan Anda harus bilang dong, Zuma kamu diam, ini giliran Pak Haji. Bukan kamu diam-diam. Saya menegur host nggak adil begitu. Dari tadi dia nyerocos. Masalahnya yang kamu ditanya Saya itu mesti punya waktu apa? saya loh. Saya diganggu terus, host. Saya diganggu terus, loh. Katanya dia orang berilmu. Pertanyaan Katanya saya dia gurunda. apa? Pertanyaan Tapi saya ketika apa? Ini saya belum bicara banyak, dia sudah motong terus. Anda host diam. Udah bang langsung Nggak ke bisa. intinya aja, langsung Zuma ke ini intinya bang. ternyata Viewer kacau. bingung ini. Ayo lanjut. Nah, Ke Anda intinya, diam, Bang. kalian yang diam, bukan Anda lawan dia. Saya yang sama Bang Zuma. Masalah saya protes ke host Anda tidak adil. Saya dari tadi bicara, belum bicara dia sudah nyerocos terus. Ini gurunda. Pak Haji, silakan Pak Haji. Omong kosong tahu gurunda kalau kayak gitu. Pak Haji, silakan Pak Haji. Bisa diam. Kalau kamu diam, saya dilanjut. Silakan Pak Haji, silakan. Fokus Gitu pada dong. poin ya. Gitu dong. Nah makanya ketika ini dalam teks Yunaninya, lihat nih baik-baik. Saya kasih contoh aja. Misalnya ini dalam teks Yunani, kita cek betul nggak? Dalam teks Yunani, coba kita lihat. Saya diamin dulu. Kamu bisa baca Juma. Kalau nggak bisa, saya bantu kamu baca. Silakan. Lege auto. Pertanyaan saya, pertanyaan saya apa? Ya silakan Pak Haji. Pertanyaan saya apa? Ya, Pertanyaan saya apa? mute-kan ini manusia satu dong. You mute dulu. Pertanyaan saya lagi bicara tentang teks Yunani ke Ibrani. Pak Haji, Saya sudah jawab, kalau saya nanti akan ada giliran Anda. Ada giliran Anda kan? Ya, lege auto. Kita coba cek teksnya ya. Lege auto ho isos ego emi he odos kai he aletia kai he zoe odeis exertai proston patera en me di emo. Ya, nah, ketika dalam Ibrani yang muncul akan kelihatan Payomer elah Yeshua Anoki dikatakan Hineni ha derek peha amet peha kaim El dikatakan Ibo is El Haak ya Haaf Hiim El Yidi sama. Maaf gini. Saya nanya sedikit Pak Haji. Saya nanya sedikit boleh ya? Nggak nyambung. Bisa enggak Pak Haji? Gak nyambung Pak Haji. Enggak, saya menunjukkan bahwa ketika dia berbicara tentang ini gini loh. Teks yang muncul. Ya, silakan. Nah, boleh host tanya sedikit saja. Cuma sekedar pengetahuan. Hineni itu artinya apa? Hineni itu artinya aku. Iya. Hineni itu aku hambamu yang akan melakukan perintahmu. Itu kata Hineni. Kejadian pasal 22 tentang Abraham. Ketika Allah panggil Abraham bilang, ya Tuhan. Terjemahan bahasa Indonesia ya Tuhan, tapi terjemahan teks asli Hineni Adonai. Jadi kata Hineni itu adalah aku adalah hambamu yang siap melakukan perintahmu. Host, kamu ngawur sekali ya. Nggak apa-apa, host, begini. Ternyata Anda juga ngawur. Kata hamba itu abdine, abdeka, itu hambamu. Hineni itu artinya here I am. Kamu ngawur, host. Mau saya buktikan. Ternyata Anda juga on nih. Mau saya buktikan ini. Diam dulu Hineni. Apakah betul aku hambamu? Saya buktikan ya. Nggak apa-apa, host. Kamu ternyata ngawur.
Sekarang lawan saya kamu. Ayo kita lihat Hineni. Pak Haji fokus, Pak Haji Bukan fokus. pengetahuan kamu yang ngawur. Pak Haji Orang fokus. harus dilihat. Fokus. Ini mana ini Hineni sebentar. Pak Haji Tenang dulu, fokus. sayang, Pertanyaan tenang dulu. saya. Pertanyaan Tahu, saya saya apa? terus balik ke kamu Zuma. Enggak Saya usah sama host kamu dulu. lari kemana-mana. Karena host itu ngawur. Sebentar. Host Ini itu saya juga. sebentar. Host kita itu Tenang. juga Kristen loh. Tahu, tapi dia ngawur. Loh. Kalau dia ngawur, ngawur. Anda Yang sudah ini nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah. Dengar dulu. Dengar dulu. Cuman sekedar Nih. pengetahuan. Coba Makanya kalau kamu nggak ngerti host, jangan bilang pengetahuan nih. Host baca dulu sekarang. Kalau kamu memang jago ini, lihat perkataan Yesaya. Coba, silakan Hebrew-nya. Kamu baca. Host silakan. yang lanjut. Silakan host. Silakan host. Kamu menyela dengan ngawur. Sekarang saya tanya, di mana kata hambamu? Hineni. Ini ada dimuncul di mana Hineni? Kamu lihat, tunjukin ke saya tunjuk. Hineni di mana? Pak Haji gini, Host, ini Pak Haji. jangan ngawur. Saya mau beresin kamu dulu kalau begitu. Hineni di mana? Pak Haji, itu kan teks Ya. Pak Haji tadi, teks Pak Haji tadi. Gitu, kan tapi kamu tadi bilang Hineni. Ini aku hambamu. Sekarang saya munculkan kata Hineni. Hamba itu abdi, ada abinya. Hamba itu abdi sayang, host. Bicara. Pak Haji, Abdeka itu hambamu. Kata ka itu orang ganti kedua. Pak Haji, Kalau ini saya kasih tahu ini Hineni nih, supaya kamu lihat nih Hineni ya. Lihat nih Hineni, dulu Pak Haji. supaya dengar kamu dulu. sadar. Nih, Dengar dulu Pak Haji. nah dengar saya mau dulu. kamu. Nggak Dengar bisa dulu. dengar kalau kamu tuh ngawur. Hineni Dengar, lihat. Pak Haji, maksudnya dengar dulu supaya coba dengar kok gini. Kebiasaan orang Yahudi pada saat mereka masuk ke tempat ibadah, mereka selalu katakan Hineni Adonai. Nih, Hineni ini. Ada Hineni ini itu artinya ini aku. Ya Tuhanku, bukan ini aku hambamu. Ya. Kalau Saya kata hamba itu Abdul, Abdi. Ini Hineni nih. Nih Hini nih. 20. Ini apa? Behold Lord. Go. Lihat ini, apa ada kata servant? Oke, begini aja, begini. Sudah Pak, selesai ya dengan kamu. lanjut, Jangan Pak. nyelah host kalau kamu nggak tahu. Ya. Nah, kembali lagi ke ini, ke Juma. Oke, balik lagi tadi. Sudah? Berarti ketika dikembalikan ke Ibrani, ketika dikembalikan ke Ibrani, maka sama. Jadi tadi sudah disebutkan naskah-naskah laut mati, kita lihat sekarang. Sudah waktu saya selesai atau belum? Ke laut mati nggak ada. Terpotong tadi. Ini kemana ini? Giliran saya. Makanya host ikut campur. Ikut campur yang dia sendiri nggak tahu. Giliran Kamu saya. lagi Hineni, aku hambamu. Giliran saya. Giliran Kalau saya. kamu host, kamu diam. Haji. Saya lagi bicara sama Bang Juma. Kamu jangan mengacaukan. Maksud bukan kan saya tanya sekedar pengetahuan. Tapi kamu tidak, kamu harus tanya. Tapi kamu jangan menyimpulkan. Tadi kamu sudah menyimpulkan. Bilang, ini aku hambamu. Salah Anda. Pak Haji Hineni sama- Abdekah. Bukan Pak Haji ngomong saya nggak tahu. Atau Hineni Abdekah. Aku hambamu, ada kata Abdekah. Bukan Hineni Adonai. Lain waktu kita Ngawur kamu. Dah, lanjut. Ini kalau orang nggak dikasih tahu dia ngawur gitu. Dah. Oke, Eusebius sudah. Jerome. Oke. Ya, mereka mengakui bahwa itu dalam Ibrani. Panjangan. Pak Host. Haji, Yang udah, Panjangan. selesai, itu pembuktian. Sekarang giliran Anda, Zuma. Pak Oke. Haji, maaf ya, saya tidak pakai teks, tidak pakai pendukung ini Pak Haji, nggak pakai Alkitab saya, nggak pakai segala komputer macam-macam. Thank you Pak Haji. Dinda Hendra. Barakallah. Pak Ya karena kamu Haji. tidak pakai teks, kamu nggak ngerti. Pak Udah kamu Haji. diam aja host. Kalau kamu jadi host nggak boleh berpihak ya. Kamu netral. Kalau ketika saya selesai bicara, saya serahkan Juma. Juma ngomong, saya diam. Ketika saya ngomong, Juma diam. Itu host. Tapi kamu ternyata ikut nyelah.
Ya, Pak selama Haji. saya Silakan. jadi host, Pak Haji, baru ini saya sekedar pengetahuan aja, bertanya. Di Kristen Islam Tapi sama- kamu salah masalahnya. Kamu salah menerangkan. Kineni itu bukan ini aku hambamu. Ngawur. Kalau mau tambah hamba itu ada kata afdeka. Kineni ini afdeka. Disinilah I am here Lord. I am here your servant Lord. Gitu. saya yang salah. Silakan Pak Haji. Pak Nusuma lanjut. Ya gitu dong. Udah kamu diam aja host lah kalau kamu mau. Nah, karena saya nggak tahan sama orang yang ngawur. Silakan Anda. Silakan Bang Suma. Iya. Pak Haji dengarkan, pasang kuping Anda baik-baik. Anda tidak perlu translate dari bahasa Yunani atau bahasa Indonesia ke dalam bahasa Ibrani. Nggak perlu. Yang kita butuhkan di sini adalah Yesus berkata dalam bahasa Ibrani pada saat dia menyampaikan firman kepada muridnya Bani Israel. Yang kita tanya adalah kumpulan segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya itu mana? Jangan Anda tunjukkan kitab Anda lalu ditranslate dalam bahasa Ibrani. Itu nggak nyambung itu. Yesus itu datang menyampaikan firman kepada Bani Israel. Ketika datang kepada Bani Israel, dia menerangkan dirinya. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. Ini yang sedang kita cari. Mana segala firman yang Yesus terima dalam bahasa Ibrani itu mana? Pak Haji, mana? Jangan Anda. Sabar. Jangan Anda mengambil buku Yunani Anda lalu Anda translate ke dalam bahasa Ibrani. Anda ditertawakan anak TK itu. Kita minta segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya dalam bahasa Ibrani itu mana? Mana kitabnya? Itu Pak Haji yang Anda jawab. Silakan. Sudah, saya jawab aja Pak Haji ya. Pak Haji dulu dong. Nggak apa-apa saya aja Stefan. Ya nggak apa-apa saya nanti kan sudah giliran saya bertanya tentang Al-Quran dia, ya kan? Karena sudah waktunya. Saya mau tanya balik. Ya nggak apa-apa. Kembali lagi, dia tidak mengerti bahwa yang Yesua katakan firman yang kuterima, dia tidak pernah mengatakan kitab yang kuterima. Betul. Kamu bisa diam nggak? Betul, bukan kitab, tapi firman. Mana firman yang dalam bahasa Ibrani itu mana? Nah, firman yang kuterima dalam pengertian bahwa dia adalah sang firman itu sendiri dan dia bentuknya dalam mengajar, men-teaching. Makanya ketika dia khotbah di atas bukit, dia banyak berbicara tentang Injil, Besora, tentang kerajaan Elohim itu, tentang kerajaan surga itu. Makanya dia sampaikan. Nah, apapun yang dia sampaikan itu dalam ingatan para murid, kemudian mereka menuliskannya. Jadi dia adalah kabar baik itu sendiri, dan dia adalah Injil itu sendiri, dan dia adalah inti dan subjek daripada kabar baik itu. Makanya ketika kamu kaum Islam membawa pikiran bahwa dia menerima kitab, mengajarkan kitab, Anda salah. Itu berbeda dengan Isa waktu masih bayi sudah dikasih kitab. Ya kan? Itu belum kita tanya di mana kitab itu. Kalau di kami konsepnya beda. Bukan. Jadi Anda tetap meminta, tentu sampai engkau mampus pun kau tidak bisa minta. Tidak dapatkan. Berarti firman yang diterima oleh Yesus dari Tuhannya itu sudah nggak ada. Bisa diam nggak? Sudah Nggak usah ceramah. bicara. Nggak usah ceramah. Kalau tidak sanggup nggak usah ceramah. Kalau nggak sanggup nggak usah ceramah. Kalau kamu tidak sanggup mendengar kebenaran, nggak usah. Kebenaran apa? Yesus menyampaikan Kalau firman. kamu tidak sanggup berdialog, dengarkan. dengan Haji, baik beradab, kamu copot aja titelmu Gunda. Haji, saya tanya sama Anda. Makanya ini waktunya saya bicara. Tidak perlu. Ini waktunya saya dong. Kamu bicara nyerocos sana sini, kita diam. Kenapa kamu selalu nyerocos? Begitu kan? Begitu kan? Haji, kalau enggak, Bicara ini waktunya. Kita tiktokan dulu, aja. jangan panjang lebar. Ada mental rumah. Kan waktunya Kita saya. tiktokan aja. Yesus Yesus menyampaikan. Tiktokan aja Waktunya Pak saya Haji. lagi bicara.
Yesus menyampaikan firman ke dalam Betul, dalam saya bahasa sudah Ibrani. menjawab. Oke, Kamu ya? mau coba mengganggu-ganggu kan? Dalam bahasa Kamu Ibrani coba kan? mengganggu kan? Bung, dalam bahasa Ibrani kan? Bung, kamu bisa diam nggak? Saya mau tanya, ini waktunya Anda- saya. Nggak perlu. Ini waktunya saya, Bung. Tidak ada yang bisa. Enggak ada Zuma. Kamu bisa diskusi nggak, Bung? Enggak ada. Tidak perlu. Kamu bisa diskusi nggak, Bung? Kita Bung, tiktokan. saya cuma mau tanya, kamu bisa Ini diskusi dengan TikTok. benar nggak? Ini tiktokan aja. Saya mau bertanya. Nggak usah Kamu ada berbicara. waktu dan saya ada waktu. Ternyata kelasmu rendah sekali, Gurunda. Silakan Pak Asli Haji, silakan rendah, Pak Haji, betul. silakan. Nah, makanya host mempersilakan saya. Mental diskusimu, bagaimana kamu Mentalnya nggak ada loh. tinggi dari ini, nggak ada mentalmu, parah. Aku Iya. aja dari tadi diam loh, tapi siap menghajar kamu tidur 1 menit lagi. Paham kau? Iya, kamu diam dong. Ya ini lagi Ya, oke, adu, diam. makanya Saya kami mulai juga jelasin ikut lagi. diem, Bang. Makanya dia. Iya, Saya dari tolonglah tadi Islam lain kendalikan. Sama, saya juga kendalikan diam. Gurunda Anda ini. Beri hormat dong kepada sedikit respect lah sama orang. Ya kan, kalau saya jawabnya pun jelek. Saya pikir tidak Anda bagus, itu berilmu, nanti tapi aja yang akan sama berbicara. aja, sama aja dengan Kristen lain, sama aja, nggak ada Diam ilmu aja juga. loh. Sudah, Zuma. Diam aja. Mau Tidak. enggak Kalau kamu mati. diam, Lupa, saya bicara. Pak Haji gini Pak Haji. Kalau Nggak usah, kamu nggak usah ada, masuk. kalau nggak ada gitu biar nggak panjang kemana-mana. Kita pusing di sini Pak Haji. Kalau ada, kalau nggak ada, udah gitu aja. Sudah Susah dikatakan banget. ada tadi. Anda yang Nah, tidak nyambung kamu- diterangkan secara kamu perbandingan. tidak Mana nyambung. datanya? Kok data kan sudah Eh. dibilang tadi perbandingan data-data. Anda Iya. nggak mengerti sedang diperbandingkan. Anda tidak mengerti tentang manuskrip. Anda tidak mengerti tentang Apa? Artinya apa? Ada Ya, apa udah, dengan diam. manuskrip yang kita tanya? Yesus namanya menerima firman. comparing, itu Yesus, namanya yang dikatakan. Yesus menerima firman. Yesus menerima firman Sudah dalam bisa bahasa saya Ibrani. jelasin lagi, Os. Kalau bisa, tolong manusia ini di mute. Oke. Kalau dia bicara, saya mute loh. Dengan sadar saya mute. Pak Haji selalu silakan host ini. Aduh. Pak Haji Nah, silakan host, Pak Haji. karena ada host tidak menegur dia. Ya, karena Giliran ilmu saya Pak ngomong, Haji tidak kamu ada. selalu panggil saya Pak Haji, tapi kamu nggak pernah panggil Juma. Berhenti. Kamu nggak pernah. Kenapa Anda takut sama Juma? Anda tidak menjawab pertanyaan soalnya. Iya bang, iya bang. Tolong. Katanya Siap, jawab siap. Pertanyaan Pak Haji. Jadi Pak Zuma atau coba Pak Haji silakan jawab. Nah, oke. Nah, makanya saya bilang, saya akan menjawab bahwa satu, pertanyaan Anda tentang mana kitabnya, saya akan menjawab bahwa itu bukan berbentuk kitab. Firman yang dia katakan, dia ajarkan. Kemudian murid mencatatnya, inilah yang kami terima. Nah, jadi kalau kamu mau melihat apa yang difirmankan oleh Sang Juru Selamat ini, lihatlah Injil yang ada pada kami. Selesai itu. Nah, sekarang giliran saya tanya tentang Al-Quran. Boleh? Sabar Mari kita dulu, buka Al-Quran. sabar dulu, Belum boleh. sabar dulu. Panik dia. Boleh. Dia. Selamatkan dulu kitabmu itu. Oke? Silakan. Sekarang Jangan giliran Anda. kau masuk, jangan kau masuk di dalam. Jangan kau masuk di kitabnya orang kalau kamu sendiri tidak mampu menyelamatkan kitabmu, oke ya? Aja Sekarang silakan Anda bicara dan tanya. Saya tadi juga Zuma. Sekarang Anda bertanya. Bung Haji. Bang Silvan, Bung Haji, biar dia bertanya. Biar dengar. dia bertanya, biar bernarasi. Ini giliran. Sorry Bang Juma. Ini Bang Juma giliran sebentar saya. dulu. Ini giliran saya kan? Bang Juma sebentar. Ini giliran saya kan? Ini giliran saya kan? Saya tahu. Saya bilang begini, Bang Silvan, tolong kasih Juma bicara. Biarkan kita diam aja. Supaya dia bisa belajar etika tentang bicara. Oke, Silakan baik. Anda bicara. Baik. Oke. Ya, silakan Anda beretika di dalam berdiskusi. Begitu Anda bernarasi isinya kosong, ya, dan tepuk tangan orang-orang yang tidak mengerti dan memahami apa yang Anda sampaikan. Pertanyaan saya sederhana. Yesus itu menyampaikan firman. Artinya, jangankan berkata-kata dari muridnya, berkata-kata dari dirinya saja kagak. Apa yang disampaikan adalah kalam Allah, firman Allah, pernyataan ilahi. Dan Yesus membicarakan dan menyampaikan pernyataan Allah itu dalam bahasa Ibrani. Ingat, rentetan firman Tuhan yang Yesus terima itu adalah merupakan suatu pengajaran. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu kata siapa? Yesus. Kita minta pertanggungjawaban kepada saudara. Karena saudara mengaku bahwa saudara adalah pengikut.
Saudara adalah pengikut daripada Yesus. Maka kita minta, mana segala firman yang dituliskan atau dihafalkan atau ditempelkan atau digantungkan atau apapun namanya dalam bahasa Ibrani. Mana? Ini yang kita minta. Mana? Anda ngerti enggak pertanyaan? Yesus menerima firman dalam bahasa Ibrani. Mana segala firman? Kalau Kristen ini adalah pengikut Yesus, tentu masih menyimpan segala firman yang Yesus terima dari ilahi, dari Tuhannya. Sebagaimana kami menerima firman dalam bahasa Arab, kami simpan, kami bukukan, dan kami hafalkan. Sekarang kita minta, mana firman itu? Segala firman yang diterima oleh Yesus dari Tuhannya itu mana? Ada nggak? Silakan. Saya mau jawab bagaimana Pak? Baik. Nggak apa-apa, saya lagi. Bang Silvan atau Pak Haji yang mau jawab? Silakan. Pak Haji dong. Haji dulu. Pak Haji. Oke. Haji dong. Kembali lagi kita menunjukkan bahwa tokoh gereja mengatakan Matius itu dalam bentuk Ibrani. Dan itu tentu tersimpan ya di sana. Oke, sebentar saya munculkan. Dari kameranya ada nggak ya? Muncul nggak ya? Host? Ada Pak Haji sayang, ada. Tolong diperbesar. Tolong diperbesar jawaban tadi ya. Jadi tinggal dicek. Eksklusif sekali ini. Jadi jangan marah-marah ke host ini. Eksklusif ini Pak Haji ini. Ya nggak apa-apa, tadi kan marah kan biasa. Tapi kan habis itu kan selesai. Oke, Ya, silakan Pak Haji. kalau udah selesai ya udah. Oke. Oke. Tinggal Anda lihat di fragmen Papias. Yeay. Dalam bentuk yang ada. Ini kan ada keterangan, ada sumber. Oke, satu. Yang kedua adalah sudah berulang-ulang Saudara Silvan dan saya berbicara bahwa yang dimaksud di situ firman adalah perkataan-perkataannya, bukan kitab. Ketika engkau meminta kitab, sebaiknya engkau minta kepada Isa yang diturunkan kitab. Yaitu jawaban kedua. Dan yang ketiga, kamu tadi menyatakan Yesus itu kalimatullah, firman Allah, bahwa dia adalah firman Allah. Pertanyaan saya adalah, kapan Yeshua mengakui Allah? Kapan? Buktikan kepada saya, Yeshua itu punya Tuhan namanya Allah. Tapi saya bisa membuktikan kepada Anda setelah nanti Anda menjawab bahwa Yeshua menyebut bukan Allah. Nanti saya bisa buktikan. Tapi sekarang Anda buktikan kepada saya di mana Yeshua mengakui bahwa dia adalah kalimatullah, kalimat atau firman Allah. Sekarang bagian Anda. Silakan. Oke, silakan. Oke, jadi kita tidak mendapatkan jawaban ya. Ketika ditanya mana firman yang Yesus terima dalam bahasa Ibrani, ditunjukkan link, padahal di samping kanan kirinya ada kitab menumpuk, tapi malu menunjukkan kitab itu. Kenapa? Karena kitab yang Pak Haji pegang ini itu bukan firman yang Yesus terima. Sepakat kita situ Pak Haji? Sepakat? Pak Haji, sepakat dulu Pak Haji. Pak Haji, kitab yang menumpuk di meja Anda itu bukanlah firman yang Yesus terima dari Tuhan. Sepakat dulu, betul atau betul? Cepat nih, sebelum saya bahas tadi. Jangan bertanya Zuma, kamu lanjut aja. Harus dia iakan dulu dong bahwa kitab yang ditenteng ke gereja itu, yang kalian sebut sebagai perjanjian baru itu bukanlah kumpulan firman yang Yesus terima dalam bahasa Ibrani. Betul Pak Haji? Pak Haji. Lanjut saja, bicara aja. Nggak usah minta dukungan dari saya. Ini diskusi santai. Ini diskusi santai. Iya santai, kita santai. Gini loh. Kenapa seorang Burunda perlu dukungan saya? Ini kenapa kamu butuh support dari saya? Ya. Silakan saja dengan narasimu. Nggak usah minta dukungan dari saya. Kelihatan kamu butuh dukungan lagi. Nggak perlu, makanya saya membiarkan Anda bicara. Silakan. Oke, saya tidak butuh dukungan. Saya butuh Anda itu berdiri pada kaki Anda dan mulut Anda ketika ditanya masuk ke kuping pertanyaan, mana segala firman yang Yesus terima dalam bahasa Ibrani. Apa yang Haji tampilkan?
link. Segitu. Lalu apa gunanya kitab yang berderet di depan Anda itu? Apa gunanya? Kenapa Anda tidak menunjukkan itu? Alasannya karena kitab yang Anda pegang, yang Anda ajarkan di gereja, atau yang Anda bawa ke gereja, yang Anda bacakan tiap hari Minggu, itu bukan kumpulan firman yang Yesus terima dari Tuhan. Selesai di situ ya. Oke ya Pak Haji. Nah sekarang Anda bertanya, mana pengakuan Nabi Isa alaihissalam bahwa beliau mengenal Allah? Wa iskala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullah ilaikum. Terjawab ya? Terjawab ya? Nah, sekarang kembali kepada data yang saya sajikan tadi, bahwasanya Al-Quran menerangkan setiap nabi diutus berdasarkan atas kalam Allah yang datang kepada mereka. Ketika nabi itu berbahasa Ibrani, maka kitabnya berbahasa Ibrani. Ketika nabi itu berbahasa Aramaik, maka dia akan menyampaikan pengajarannya dalam bahasa Aramaik. Ketika nabi itu bahasa Jepang, maka kitabnya bahasa Jepang. Ketika nabinya bahasa Yunani, maka kitabnya bahasa Yunani. Ketika nabinya bahasa Arab, orang Arab, maka kitabnya bahasa Arab. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani kaum. Kitab pun mengatakan, Kisah Para Rasul 26:14, aku mendengarkan suara, aku Paulus mendengarkan suara berkata kepadaku dalam bahasa Ibrani. Pertanyaan saya Pak Haji, mana perkataan yang Paulus dengarkan dari langit yang menggunakan bahasa Ibrani itu? Tertulis di buku mana, di kitab mana, di tembok mana, di baju mana? Silakan Aji, lanjut. Oke, terima kasih. Kelihatan sekali Anda pintar untuk ngeles. Tadi kamu bilang Yesus, sekarang kamu bilang Isa. Kelihatan sekali kamu cepat sekali, auto room. Ya. Tadi katanya kalimatullah. Nah, coba lihat nih. Kalau kalimatullah berarti Isa, gitu loh. Oh, kamu ngomong aja, ngomong terus. Sudah selesai? Ya. Oke. Anda mengatakan tadi kalimatullah. Berarti saya kamu udah selesai belum? Belum. Tadi kan ini giliran saya. Giliran saya. Ketika saya baru memulai 2 kalimat, Anda masuk lagi ganggu. Karena Anda adabmu di mana? Karena Anda bohong. Adabmu di mana? Dari tadi kamu ngomong kitab suci kami karena Anda bohong. Adabmu di mana, Gurunda? Karena Anda bohong. Adabmu di mana? Anda melakukan kebohongan itu. Anda nyela. Anda mengatakan tadi kalimatullah. Kamu nggak bisa kalau orang semua orang tadi mengatakan Anda mengatakan kalimatullah. Saya minta bantuan lagi, host. Ini giliran siapa, host? Ya. Host, giliran siapa? Silakan Pak Haji, silakan. Tadi dipersilahkan katanya, kalau belum selesai silakan. Ya saya masuklah. Dasar Haji palsu. Ya, Zuma, nggak ada mentalmu Zuma. Kalau orang diskusi, kau terima saja dulu. Saya baru bicara. Ini kamu surahkan saya. Saya baru bicara, kamu masuk. Silakan Pak Haji. Tolong peka. Kalau dia ganggu, berhentiin. Ketika dia bicara, saya nggak ganggu loh. Makanya kalau bicara itu ditata, yang intelek kalau bicara. Malah minta saya dukung, minta dukungan. Sepakat, saya nggak mau. Saya diam aja. Kau bicara. Ya udah kau bicara kan? Sudah diam. Berarti saya bicara kan? Saya boleh bicara. Saya boleh bicara. Giliran saya. Makanya kalau berbicara giliran bernarasi saya. Pakai akal kalau bernarasi. Nah itu kan lihat. Loh, Anda mengatakan Anda masih mau bicara. Ya, saya masih bicara. Gurunda kayak begini. Sorry ya. Diam aja lu. Haji palsu. Kamu bisa diam nggak? Udah, ini silakan. giliran saya. Ya, silakan. Oke, lanjut. Nah, silakan. Ya, terima kasih host. Nah, bahwa auto room dia langsung. Tadi dia bilang Yesus Allah. Yesus Allah. Ketika saya minta bukti di mana Yesus memanggil Allah, dia langsung auto room ke Al-Quran. Isa. Ya kalau Isa memanggil Allah, ya memang. Ya kan? Memang betul. Karena Isa bertuhankan Allah. Kalau Yeshua tidak. Nah, saya bukakan datanya. Di Alkitab kami, kita lihat. Di dalam Injil Matius 22 ayat 2:37. Dan Yeshua berkata kepadanya, kasihilah ya Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu,
dan dengan segenap akal budimu. Kita cek Ibraninya, karena ini ambil dari Ibrani, kitab Tanakh. Vayomer Yeshua, lo dikatakan ve'ahavta et Yahweh Eloheka vekol levavka uvekol nafsika uvekol meodka. Jadi di sini kita lihat Yeshua tidak berbicara atau memanggil Allah. Kalau Isa memanggil Allah, iya. Nah, maka dari itu sekarang kita mau tanya sedikit, ya kan? Allah dalam Al-Quran itu siapa? Apakah sebelum Muhammad ada Allah nggak? Silakan Anda jawab. Oke, baik. Jadi Al-Quran menerangkan tentang Allah. Allah itu Rabbus samawati wal ard. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wal ard. Ingat, Tuhan Anda adalah Yesus. Tuhan saya adalah Allah. Tuhan saya menyatakan dirinya di dalam Al-Quran. Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Innani anallah, la ilaha illa ana. Nanti saya minta, Yesus ini siapa? Siapa Yesus yang Anda sebut Yesua menurut Bani Israel, Yahudi? Oke? Kalau saya jelas di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan pencipta langit dan bumi itu disebut Maha Suci. Eloah HaKodes. Allah itu suci. Mana dalilnya? Mereka mengakui bahwa Tuhan mereka itu menjadi manusia. Jadi poinnya sangat jelas ya. Ketika kemudian Allah Anda pertanyakan, Al-Quran pasang badan. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Allahus Samad. Oke? Dan seterusnya. Saya rasa kalau Aji ini betul-betul paham, udah ngerti di situ. Sudah selesai atau saya boleh jawab? Belum selesai. Oke. Sama. Saya kan tadi tanya. Sabar, nggak usah tanya. Ya. Jadi ketika Anda bertanya tentang Allah, innani anallah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Itu Allah yang mengatakan itu. Nanti juga saya minta kepada Anda, mana dalilnya tidak ada Tuhan selain Yesus. Pengakuan Yesus ya. Pengakuan Yesus ya, tidak ada Tuhan selain aku ya. Nah, saya minta dari Anda ya, oke? Nah, sekarang kembali ke tema. Yesus mengatakan dia menerima firman dari Allah. Baca kitab perjanjian apa? Kitab lembaga kitab Anda. Apa yang dituliskan di dalam? Tidak ada kata Yahweh, Bung. Baru-baru direvisi tahun 2023, satu pun kata Yahweh nggak ada di dalamnya, Bung. Ini Pak Haji, aduh, Pak Hajinya ini larinya ke tanah suci mana? Vatikan. Lembaga kitab Anda di negara ini tidak ada kata Yahweh. Yahweh itu adalah nama dewa Mesir kuno. Nama dewanya itu dewa bencong. Maaf. Itu fakta ya. Itu sembahan orang Mesir kuno. Yahweh namanya. Bukan, makanya orang Yahudi tidak pernah menyebut nama Tuhan mereka dengan sebutan Yahweh. Pahami itu. Belajar dulu Pak Haji ya. Kemudian ketika Anda menarasikan tentang Yesus menerima firman, ingat saya katakan kepada Anda, ingat saya tidak butuhkan link, saya tidak butuhkan kitab. Yang saya butuhkan adalah mana segala firman yang dalam bahasa Ibrani yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Ingat Pak Haji, ini ilmu dari Bang Suma, ilmu yang sangat mahal Pak Haji. Catat, ada kertas, ambil pulpen. Tidak ada satupun buku di dalam agama Kristen, baik itu buku Paulus 14 buku, buku Lukas, buku Markus, buku Matius, buku Yohanes, buku Petrus yang dituliskan untuk Bani Israel. Mengapa kitab Anda menggunakan bahasa Yunani bukan bahasa Ibrani? Karena kitab Anda itu diutus untuk orang Roma dan Yunani. Paham? Sementara Yesus datang bahasa Ibrani, dia sampaikan kepada umatnya yang menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Aram, yaitu siapa? Yahudi, Bani Israel dan Bani Yehuda. Paham itu Pak Haji? Itu ilmu. Sekali lagi, kesimpulan sebelum saya serahkan kepada Anda, tidak ada satu buku pun milik Kristen yang mereka sebut perjanjian baru yang dituliskan untuk orang Yahudi. Semuanya dituliskan untuk orang Roma dan Yunani. Demikian. Silakan, Bung. Selamat datang di kebenaran. Oke, terima kasih.
Ya. Mari kita lihat, tolong dibesarin data ini. Dia bilang Allah itu, Al-Quran itu adalah yang disembah satu-satunya. Mari kita lihat, tolong berbesar. Musnad Bukhari 5075. Kita lihat telah menceritakan di satu lembah Baldan, dan saat itu wahyu belum turun. Lihat ya, wahyu belum turun. Kita lihat, Rasulullah kemudian menyodorkan kepadanya nampan berisi daging, namun ia enggan untuk memakannya. Said. Lalu omongan berikutnya, sesungguhnya aku tidak makan apa yang kalian sembah untuk sesembahan kalian, dan aku tidak akan makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah atasnya. Perhatikan, kalau belum disebut nama Allah di atasnya, tidak makan. Tapi itu wahyu belum turun. Maka kita melihat di sini, sebelum wahyu turun, perhatikan ya, wahyu belum turun. Dari mana Rasulullah atau Muhammad mendapatkan nama Allah? Kita cek yuk, data. Kita cek data baik di kalangan arkeologi maupun di kalangan Muslim. Buku-buku tersebar. Dunia Arab. Kamu lihat Philip Hitti, seorang Ismailolog dari Suriah. Dia mengatakan di Mekah, wilayah Hijaz, di antara bukit Meranaj dan daerah pesisir, di sana didapati satu dewa. Di antara berapa dewa yang ada, dan namanya ialah Allah. Nama ini sudah nama yang tua. Ini satu buku. Kita lihat passing over. Anda lihat siapa penulisnya? Nurkolis Majid, Abdurrahman Wahid, Komarudin Hidayat, Alwi Shihab, ya, Quraisy Shihab. Ini kita lihat buku ini penerbit PT Gramedia. Pengantarnya Dr. Nurkolis Majid. Lalu apa yang ditulis di situ? Anda lihat di kuning sini. Saya perbesar. Halaman 85. Anda lihat, kata Allah sendiri sudah dikenal jauh sebelum Islam datang ke Arab. Namun Allah dalam pengertian orang-orang Arab pra-Islam itu berbeda dengan Allah dalam Islam. Menurut Winnet, seperti yang dikutip oleh Al-Faruqi dalam The Culture Cultures of Islam, Allah bagi orang-orang pra-Islam dikenal sebagai dewa yang mengairi bumi, ya, menyuburkan pertanian. Lalu Islam datang mengubah konsep Allah. Artinya bahwa Islam tidak diperkenalkan dengan sumber Allah, tapi dia mengadopsi nama dari dewa pagan. Hanya anak-anaknya Al-Lata, Al-Uzza, Al-Mana itu dihilangkan. Maka berdirilah di situ la ilaha illallah. Jadi kalau kita lihat buku agama-agama manusia pun sama. Ya. Oke, 1 menit. Bagus. Ini juga sama. Pustaka Yayasan Obor. Jin-jin padang pasir tidak mempunyai arti dalam pencarian ini. Namun satu dewa mempunyai makna mendalam dalam pencarian ini. Lihat ini. Dewa ini bernama Allah. Jadi ini buku pun bisa dibeli. Yang menyatakan Allah itu memang dewa. Tapi sama Islam dijadikan Tuhan. Buku Kiai Bahrudin Syubki, Anda bisa melihat. Ada Al-Mana, Al-Lata, Al-Uzza. Ini buku Islam. Ya, jadi Kota Madain Salah pun mencatat bahwa ada dewa Manat di bawah di utaranya Jordan, di selatannya Madinah. Nah, ada dewa di situ. Nah, pernyataan Syabir Ali nantilah. Ya, dengan demikian 1 menit selesai. Jadi saya membuktikan bahwa yang kamu sembah itu sebenarnya bukan milik Anda. Itu adalah milik dari pagan. Demikian. Oke, silakan Bang Suma. Oke, baik. Ya, jadi ketidakberdayaan ini nulisnya di mana ya? Noise. Ketidakberdayaan seorang Haji Abdu kemudian lari ke nama Allah.
Dia lupa bahas nama Yahweh. Pak Haji, ini PR kedua ya, ini juga ilmu dari Bang Suma untuk Haji ya. Bahwa orang Kristen Arab itu setiap kali menerjemahkan Tuhan Yod-He-Vav-He atau Adonai, mereka menggunakan kata Allah di dalam bahasa Arab. Kecuali Anda ingin mengatakan, oh no. Di dalam Kristen Arab, di dalam kitabnya tidak menuliskan kata Allah, tapi menuliskan kata Yahweh. Izinkan saya tertawa. Kalau itu ada buktinya, ada kitabnya. Bagaimana kemudian Muqaddas, kitabnya Kristen Arab, menggunakan kata Allah, layaknya Kristen Indonesia menggunakan kata Allah. Nangis enggak di situ? Ya nangis. Ternyata kata Allah itu digunakan oleh orang Kristen di dalam kitabnya yang dituliskan pada abad ke-8. Oke ya Pak Haji. Kemudian ketika berbicara tentang nama Allah, kaitannya dengan orang-orang yang ada pada masa itu. Sebelum Rasulullah Muhammad SAW menerima risalah Islamnya, kaum Quraisy yang adalah keturunan dari Nabi Abraham alaihissalam sudah mengenal pencipta langit dan bumi itu dengan sebutan Allah. Qul man yarzuqukum minas sama wal ard amma yamlikus sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayy wa may yudabbirul amr. Apa yang dikatakan? Fasayakuluna Allah. Fakul afala tattaqun. Jadi sebelum Rasulullah Muhammad SAW memperkenalkan nama Allah, keturunan Abraham dari Quraisy sudah memperkenalkan nama Tuhan dengan sebutan Allah. Pahami itu? Oke ya, ini Al-Quran yang bercerita. Jadi ketika Anda membahas nama tokoh mana yang mengingkari bahwa nama pencipta langit dan bumi itu bukan Allah. Lalu Al-Quran menjelaskan, wala in sa'altahum man khalaqahum layakulunna Allah. Wa anna yu'fakun. Oke ya, ini ilmu gratis buat siapa ini? Ya, anggaplah Aji ya, Aji dari Patikan. Gini, Allah ketika ditanya kepada orang-orang Quraisy sebelum Islam itu datang, siapa yang menciptakan berhala-berhala yang kalian sembah? Siapa yang membuat patung-patung? Siapa yang mengadakan semua ini? Apakah sembahanmu itu yang menurunkan rezeki kepadamu? Bukan. Lalu siapa? Allah. Itu yang diterangkan Al-Quran. Pahami itu. Lalu kemudian pertanyaan saya, Anda tidak jawab. Mana pengakuannya orang-orang Yahudi menyembah Yesus? Mana? Di mana datanya? Tidak ada Tuhan. Sebagaimana di dalam Yesaya 45 nomor 6 atau Yesaya 46 nomor 5. Tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada Tuhan di sampingku. Tidak ada Tuhan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan aku. Lalu Tuhan yang tidak serupa dengan apapun itu mereka sebut dengan sebutan Yesus. Mana dalilnya? Ada? Pak Haji. Itu ya. Lalu kemudian ketika saudara sudah tidak bisa menemukan data di dalam kitab saudara bahwa ternyata memang betul Yesus itu menerima firman dalam bahasa Ibrani dan firman itu disampaikan kepada muridnya. Mana murid yang kemudian mengajarkan firman Tuhan? Ingat, kalau sudah tidak ada bahasa Ibrani berarti sudah tidak ada firman yang diterima oleh Yesus. Yang diterima Yesus itu bahasa Ibrani, yang firman Tuhan itu bahasa Ibrani. Kalau tidak ada lagi bahasa Ibrani berarti sudah tidak ada firman Tuhan. Nah, kitab Anda itu adalah bahasa Yunani. Siapa nabi yang menerima firman dalam bahasa Yunani? Enggak ada. Berarti kitab Anda bukan firman Tuhan. Begitu Pak Haji, silakan. Gimana Pak Haji? Mau dijawab atau saya jawab? Saya Dari tadi Silvan, wah gaya-gayaan. Dia minta data bahasa Arabnya. Mari kita lihat. Silakan. Alkitab dalam bahasa Arab. Mari kita lihat. Silakan. Mari, tolong dibesarin. Pause. Anda lihat keluaran. Izin bentar dulu Bang Haji. Keluar. Bang Haji izin bentar aja. Itu kitabnya Yahudi yang saya minta perjanjian baru. Coba Anda tunjukkan Matius 4 nomor 4. Matius 4 nomor 4 dulu.
Matius 4 nomor 4 coba. Tolong, ini kembali coba. lagi nyela saya. Bisa ditegur? Ini saya silakan. punya waktu. Silakan. Terima kasih. Tadi dia bilang Arab menerjemahkan Yahweh jadi Allah. Tunggu, Bang Haji sebentar aja. Nah, saya kamu jangan nyela. Sebentar Saya dulu, saya tidak mau nyela saya kamu. Tenang aja, kamu bernarasi aja. Gantikan saya dengan Kyrios Moto ya. Bang Ya, Moto, silakan. ada di situ. Lanjut Kyrios lagi. Moto, ya. Biar saya turun, ya, biar saya turun. Nggak apa-apa. Saya dengan Juma, saya juga ini. Anda lihat bahwa nama Yahweh itu ada. Kamu kan membaca Al-Quran. Harusnya Anda tahu di sini. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Yahweh diganti Allah, itu absolutely tidak ada. Tidak betul. Di sini ada tertulis. Mana kitabnya? Biskau nanti di sini. Biskau nanti di Ini. sini. Mana? Lalu lihat baik-baik bahwa ini dari tulisan Alkitab dalam bahasa Arab. Yahuwah itu artinya apa? Yahuwah itu artinya apa? Dalam bahasa Arab. Yahuwah artinya apa? Ya ini nama Tuhan. Nah, Disalin. artinya dalam bahasa Arab Oke. itu apa? Saya menunjukkan bahwa ini ada dulu. Kita tidak kemana dulu. Artinya dulu. Karena kamu bilang nggak ada. Tapi yang jelas dari tadi perhatikan. Ini giliran saya cuma. Giliran saya. Nggak ada gangguan ketika engkau ngomong. Oke? Lihat. Selama saya bicara sama Anda, saya membuka data. Tapi sampai sekarang, Anda sedikit pun tidak menunjukkan data. Jadi biar pada bisa melihat siapa membawa data, siapa tidak. Lalu Allah ini siapa? Kamu bilang dari versi Al-Quran. Saya boleh dong memberikan dari versi Alkitab. Kita cek apa kata Alkitab kami tentang sosok ini. Mari kita lanjut. Sebentar. Mari kita lihat. Enggak, sebentar, saya lagi buka data. Lihat di sini. Salah satu perikop tentang kejatuhan Satan. Ya, kejatuhan Satan. Ini dari kisah Alkitab. Dalam Yesaya 14 ayat 12. Betapa engkau telah jatuh dari surga. Hai Helal ben Shahar. Engkau telah dihempaskan ke bumi. Hai yang melemahkan bangsa-bangsa. Kalau kita lihat versi Alkitab mengenai kejatuhan Satan ini yang dinamai dengan Helal. Kita tahu malaikat ada disebut Mikael, Gabriel. Yang jatuh itu Helal. L-nya itu muncul. Pronouns-nya muncul. Memang di Vulgata diterjemahkan Lucifer, Lux dan Ferea. Tapi di Ibrani jelas Helal, Mikael, Gabriel. Yang jatuh ini Helal. Jadi ini data Alkitab. Mari kita lihat Helal dari huruf ini. Helal ben Shahar. Nah, Helal ben Shahar ini, kejatuhan ini, kita lihat sekarang simbolnya. 3.000-an tahun sebelum dari sekarang, seorang hakim Israel sudah kasih tahu ilah pagan ini punya simbol. Simbolnya apa? Mari saya tunjukkan. Ini versi Alkitab. Mari kita lihat sebentar. Satu lagi. Om Poot, ada yang mau ganti lagu kah? Kores, Bang Kores. Ayat 21. Hakim 8, 21. Terakhir dari saya. Mari kita lihat. Host silakan. 3.000-an tahun yang lalu terjadi peristiwa.
Seba Salmunah, dua jenderal dari Moab menyerang, lalu ke Gideon, tapi dikalahkan. Lalu waktu dia rebah, mereka berkata pada Gideon, daripada jenderal mati oleh pasukan biasa, dia minta sebelumnya ini, dia minta jenderal Gideon yang membunuh. Engkau sendiri bangunlah dan paranglah kami. Kada seperti orangnya, demikian pula kekuatannya. Dan bangunlah Gideon dan membunuh Seba dan Salmunah. Kemudian diambilnyalah kalung bulan sabit. Kalung bulan sabit. Kita tahu simbol ini ada di mana. Bisa kita ketemu. Berarti kita lihat di sini, dua jenderal ini membawa simbol ini dalam peperangan. Nah, Alkitab memberitahu pada kita, ini ada. Nah, ini simbol dari pagan. Jadi saya dengan ini membuktikan. Bahkan di kitab Yesaya pun muncul beberapa kali bulan sabit. Ini kalau dalam Ibrani disebut Shaharonim. Dari kata ini, Hasharonim. Artinya bulan sabit, moon crescent. Itulah gambarannya. Jadi inilah versi Alkitab Juma. Terima kasih. Giliran Anda. Silakan, Bang Zuma. Empat. Ya. Kenapa? Aku mau turun nanti gantikan sama Kores kah? Bang Kores, ayo Bang Kores ini gantian sama aku. Aku mau minum Paramex dulu. Ya, silakan turun. Ini, ya. Kalau Kores Mana Bang naik Kores? dengan Silvan saja. Saya juga perlu istirahat. Sebelum Gurunda lanjut, saya bantu nampilin data boleh. Ya, silakan. Gurunda boleh sedikit. Silakan. Nanti aku sedikit juga ya. Pertanyaan saya, host, sebentar. Host, Gurunda nggak sabar kayaknya. saya mau tanya host. Apakah sesi saya sama Juma udah selesai atau belum? Itu dulu. Belum. Oh siap. Ya, kalau belum yang lain Kalau jangan ikut belum, dulu. Jadi boleh nggak oke, kurang oke, banyak? oke. Pak Haji, sebentar, Oke. sebentar Pak Haji. Oke, kita standby lagi. Saya tadi yang Saya maunya yang rapi. tadi, Saya maunya rapi. Artinya gini. Oh, bentar. Silakan Bang Zuma, silakan. Bang Zuma silakan. Ya, host harus tetap awal. Oke, baik. Tolong saya dibesarin. Nah, kali ini aku mau ajarin Pak Ajwi. Ini saya punya data akurat. Yang Anda tampilkan tadi itu apa? Fotokopi dalam bahasa apa itu? Bahasa Arab katanya. Yahwa ku tanya sama Anda tidak bisa menunjukkan apa arti Yahwa itu. Hati-hati, Bung. Nih. Data keluaran berapa tadi yang Anda bawa? Keluaran 3 nomor 15 nih. Anda bisa baca bahasa Arab kan? Nah, coba Anda baca ini. Tolong Anda baca. Ini Anda baca nih. Ini. Anda. Ini apa ini? Ada kata Allah di situ. Wa qala Allahu muhaddaru apa itu? Ya Musa wa qala Allahu. Ini apa ini? Yahweh ya. Ini Yahweh ya. Yahweh. Nomor 15 ya nih. Ini nomor 15 nih. Wakala Yahweh, wakala Yahuwa. Bikin malu. Titel Aji tapi kayak gitu cara belajarnya. Ini keluaran 3 versi kitab Arab. Paham? Nih. Saya ulang. Saudara mau butuh berapa data? Tidak ada kata Yahuwa dalam kitabnya orang Kristen Arab. Yang ada Allah. Takbir. Nih. Allahu Akbar. Nih. Wa qala Allahu muhadda muhadda li Musa ini. Oke ya Pak Haji ya. Jadi makanya kami Bani Ismail dan Bani Ishak kalau mau sholat, mau ibadah, tefilah itu satu tempat ibadah sama ini. Ini Allah. Wakala Allah, tidak ada dikatakan wakala Yesus atau wakala Yesua atau wakala Elohim atau wakala Yahuwa. Nggak ada. Udah tamat kamu di situ ya. Saya matikan kamera. Jangan minta data sama saya. Pedis nanti. Siap. Oke. Saya tambahkan sedikit. Ya, silakan Dina, silakan.
Iya, ini sebentar tadi mengenai host diizinkan sebentar untuk oke. Ini dari artikel sabda.org ya, Haji ya. Tahu ya? Jadi sabda itu punya istilahnya siapa? Sekarang ini tinggal 2 lawan 2, Bang Suma sama siapa ini? Sama Pak Haji. Boleh. Silakan. Nanti konteks mencopot Bang Juma ayat di sama luar Pak konteks. Haji sama Bang Moto. Iya, jadi gini, di sini sebentar. Artikel sabda.org, penulisnya Herlianto. Artikel sabda itu tahu ya punya siapa ya? Di sini nanti dijelaskan bahwa dalam usaha merendahkan nama ilah, nama Allah menjadi sekedar nama berhala, pemuja nama Yahweh. Nih ya, dari artikel sendiri ya, dari Kristen sendiri ya, sering mencomot-comot ayat sepotong dan memisahkannya dari konteks berita lengkapnya. Beberapa contoh di bawah ini bisa kita lihat. Nama Allah telah dipakai sebelum Al-Quran diwahyukan. Allah bagi orang-orang pra-Islam dikenal sebagai dewa yang mengairi bumi. Tadi kamu bawa itu ya. Allah adalah nama dewa yang disembah penduduk Mekah. Ayat-ayat potongan di atas kemudian ditafsirkan bahwa sebenarnya nama Allah adalah dewa air yang disembah penduduk Mekah pada masa terus bawah. Namun kalau kita membaca konteksnya, potongan ayat-ayat ini bisa berbicara lain. Lihatlah ayat konteksnya berikut yang bold atau underline, potongan dicomot tuh. Kalian tuh suka itu nyomot-nyomot, ya, nggak dibaca. Nah, pada kesimpulan akhirnya, kasus ini mengingatkan kita agar kita berhati-hati dalam menafsirkan suatu karya tulis. Ya, karena penafsiran sempit dengan mencomot ayat di luar konteksnya akan menghasilkan kesimpulan Allah adalah nama dewa, air atau bulan. Bisa memutarbalikkan kebenaran dan menjadi fitnah bila telah dimengerti secara kontekstual. Karena itu dalam membaca karya-karya sastra kita perlu melihatnya secara kontekstual, ya, dan menghindari penafsiran sepotong dengan mencomot kutipan keluar dari kalimatnya secara utuh. Alkitab sabda, ya, satu. Yang kedua, Mungat ya, dewa bulan. Kenyang loh hari ini, ya. Ilah sebagai dewa bulan, ya, Allah sebagai dewa bulan mengacu pada postulat sejarah bahwa Allah, nama Tuhan dalam Islam, berasal dari dewa bulan. Klaim ini pertama kali muncul pada tahun 1901 dalam penelitian arkeolog Hugo Winkler yang mengidentifikasi nama Allah dengan dewa Arab pra-Islam yang dikenal dengan La atau Hubal yang ia sebut sebagai dewa bulan. Cakep. Gagasan umum ini disebarkan secara luas di Amerika Serikat pada tahun 1990 oleh para apologis Kristen. Ya, siapa apologis Kristen? Pertama melalui penerbitan pamflet The Moon, God, Allah in Archaeology of the Middle East 1994, karya siapa? Robert Morey. Yang kemudian disusul dengan bukunya The Islamic Invasion. Nah, tapi kedua teori ini telah ditolak oleh para sarjana modern karena dianggap tidak mempunyai bukti sama sekali. Penyebaran teori ini dianggap sebagai penghinaan terhadap umat Islam dan Kristen Arab yang juga menyebut Tuhan sebagai Allah. Ya, selesai kamu ya. Masih mau datang besok. Siap. Makasih. Pak Haji, Giliran saya, Bang Juma. silakan. Dinda Alif ada yang mau disampaikan, Dinda Alif? Tadi ya sudah 1 dengan 2 cukup. Sudah Sekarang guru saya- enggak, Afwan. Lanjut aja sekarang biar saya- dia ini dulu. Baik. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Sekarang kita kita masuk. lihat. Anda Sudah mengutip biar- dari biar hanya Dinda satu Moto yang orang bisa Iya. bicara. Hanya satu orang yang mendatakannya, tapi paling tidak sudah menunjuk ada sejarah di balik itu. Tapi tentunya yang lebih kompeten adalah orang-orang ini, bukan? Yang memang buku ini ada. Oke? Jadi saya menjawab kepada Anda. Lalu kalau kamu bilang sekular sudah menolak, kita cek dong di dictionary. Mungkin Anda tidak pergi ke dictionary, ke library. Kamu cuma Google saja dulu. Mari kita lihat bagaimana majalah Yahudi mengatakan apa. Majalah Yahudi, Knowing the Lingo, kita lihat Jewish Voice Today. Dia mengatakan apa? Nih, saya gedein biar Anda bisa lihat. Kita lihat dari Yahudi dulu, kamusnya.
Allah, Arabic word referring to the God of Muhammad, not the God of Abraham,